Teruntuk anak laki-laki, siapa sih di sini yang tidak suka main game? Waktu kecil, kita pernah bermain game, entah itu game PS maupun game online di warnet. Game PS mungkin adalah perkenalan dari game-game yang kita mainkan sekarang ini, yang dulunya kita menyisihkan sebagian uang saku sekolah kita untuk bermain di rental PS waktu kecil, dan bermain bersama dengan teman rental PS kita. Game yang kita mainkan di rental PS pun bermacam-macam, entah itu downhill, God Hand, God of War, Harvest Moon, GTA San Andreas, Smackdown, Rumble Racing, Naruto, dan masih banyak lagi. Mungkin dari sebagian kalian ada yang masih ingat beberapa cheat dari game-game tersebut. Setelah menikmati semua game-game PS itu, kita beralih ke game online di warnet. Dragoness, atau yang dikenal dengan DN, adalah game warnet yang pertama kali saya mainkan, karena teman saya dulu mengajak main game ini, dan karena penasaran, saya ikut mencobanya, dan ternyata asik juga. Tapi di beberapa orang, mungkin game warnet pertama mereka adalah Point Blank, dan Saga, atau game Facebook. Setelah itu, kita beralih ke game mobile. Siapa yang masih ingat game mobile pertama kalian apa? Seiring berjalannya waktu, game-game yang kita mainkan di handphone menjadi bervariasi dan berkembang menjadi game yang lebih kompetitif, seperti game yang ada di PC. Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, dan Genshin Impact adalah game yang populer dimainkan saat ini. Bahkan, turnamen dari beberapa game tersebut juga ada, dan bahkan ramai yang nonton. Karena sebagai penikmat game mobile, kita pasti tidak akan mau ketinggalan untuk menonton turnamen game yang kita sukai tersebut. Tidak hanya game mobile yang memiliki turnamen, game PC pun juga ada. Dota 2, League of Legends, Valorant, CSGO, dan lain-lain juga memiliki turnamen-turnamennya tersendiri dan memiliki hadiah turnamen yang luar biasa. Di setiap turnamennya, kita disuguhkan dengan pertandingan-pertandingan yang seru dan menegangkan. Tim-tim e-sport bertanding satu sama lain untuk memperebutkan gelar juara, entah juara kompetisi lokal atau juara kompetisi dunia. Mungkin di antara kalian juga ada yang ingin menjadi salah satu pro player e-sport dari game yang saya sebutkan tersebut. Saya doakan semoga impian kalian bisa tercapai ya. Dan di video ini saya akan membahas tentang bagaimana awal mula e-sport dan bagaimana sejarah dari turnamen-turnamen game ini bisa ada dan menjadi populer di kalangan anak muda sekarang ini. Dalam era digital yang semakin berkembang, game online telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern. Dari remaja hingga orang dewasa, jutaan orang di seluruh dunia terhubung melalui platform game yang memungkinkan interaksi global dan pengalaman bermain yang tak terlupakan. Dari Dongyun yang gelap hingga pertarungan epik yang penuh warna, mari kita jelajahi sejarah gila-gilaan game online yang tak pernah habisnya. Apa yang dimaksud game online? Game online merujuk pada permainan video yang dimainkan melalui jaringan internet, baik dengan pemain tunggal maupun banyak pemain. Berbeda dengan game tradisional yang dimainkan secara offline, game online memungkinkan interaksi real-time antara pemain dari berbagai belahan dunia. Umumnya, game online ditawarkan sebagai pelayanan tambahan oleh penyedia layanan internet atau diakses langsung melalui sistem yang disediakan oleh perusahaan yang menawarkan game tersebut. Game online dapat dimainkan secara bersamaan di komputer yang terhubung ke jaringan tertentu. Sementara, menurut Andrew Rawlings dan Ernest Adam, game online adalah teknologi, bukan genre game. Mekanisme untuk menghubungkan pemain, bukan model permainan tertentu. Game online terdiri dari banyak jenis, dari mulai permainan sederhana berbasis teks, hingga permainan yang menggunakan grafik kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain sekaligus. Dalam game online, ada dua unsur utama, yaitu server dan klien. Server melakukan administrasi permainan dan menghubungkan klien, sedangkan klien adalah pengguna permainan yang memakai kemampuan server. Game online terbaik sekarang sudah bisa dinikmati di smartphone dan komputer. Dengan teknologi yang terus berkembang, game online terus mengalami evolusi yang mengagumkan, dari grafis yang memukau
hingga komunitas yang solid. Game online telah menjadi bagian dari kehidupan kita, yang lucu dan menyenangkan. Sejarah awal e-sport dimulai pada tahun 1972 di Universitas Stanford dengan kompetisi Space War. Pada 1974, Sega mengadakan turnamen video game arcade pertama di Jepang. Sementara di Amerika Serikat, Gremlin Industries mengadakan aksi pemasaran untuk permainan arcade mereka pada tahun 1977. Puncak kepopuleran video game arcade terjadi pada tahun 1978 dengan dirilisnya Space Invaders oleh Taito yang memicu persaingan untuk skor tertinggi di antara pemain. Kompetisi video game arcade terorganisir terbesar diadakan pada tahun 1984 oleh Konami dan Century dengan track and field, menarik lebih dari 1 juta pemain dari seluruh Jepang dan Amerika Utara. Acara e-sport juga disiarkan di televisi, seperti Stargate dari 1982 hingga 1984 di Amerika Serikat, dan acara permainan video kompetitif di Inggris seperti BBC First Class. Pada tahun 1988, Netrunner menjadi game internet pertama yang mendapatkan popularitas sebagai game olahraga online pertama. Pada tahun 1990-an, pertumbuhan dan popularitas video game online berkembang pesat. Game pertarungan seperti Street Fighter 2 memperkenalkan konsep kompetisi langsung antara pemain, menginspirasi turnamen video Evolution Championship Series. Pada tahun 1996, turnamen e-sport besar termasuk Nintendo World Championship dan Nintendo Power Fest. Acara televisi seperti Games Master, Bad Influence, Amazing, dan Video and Arcade Top 10 menampilkan e-sport. Peningkatan konektivitas internet memungkinkan perkembangan game online, seperti Doom yang menetapkan mode deathmatch pada tahun 1993. Turnamen akhir 1990-an meliputi Cyber Athlete Professional League, QuakeCon, dan Liga Gamer Profesional dengan game seperti Counter-Strike, Quake, StarCraft, dan Warcraft menjadi populer. Pertumbuhan e-sport di Korea Selatan dipengaruhi oleh pembangunan jaringan internet broadband setelah krisis keuangan Asia 1997 serta maraknya kafe internet. Pada tahun 2000, Asosiasi e-sport Korea didirikan untuk mengatur e-sport. Di EVO 2004 dianggap sebagai momen paling ikonik dalam sejarah video game kompetitif. Federasi tim G7 dibentuk pada 2006 oleh 7 tim Counter-Strike terkemuka untuk meningkatkan stabilitas di dunia e-sport. Liputan televisi e-sport berkembang di Korea Selatan dan beberapa negara lain, termasuk Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. E-sport berkembang pesat pada tahun 2010-an dengan peningkatan jumlah penonton dan hadiah uang. Layanan streaming online seperti Twitch menjadi metode utama menonton turnamen. Nintendo dan pengembang game lainnya mulai memanfaatkan potensi e-sport produk mereka. Universitas dan perguruan tinggi mulai memberikan beasiswa untuk pemain e-sport, dengan beberapa institusi mengakui pemain e-sport sebagai atlet tingkat universitas. Pada tahun 2014, ISL bermitra dengan merek lokal Jepang untuk mengembangkan e-sport di negara tersebut. Jumlah penonton fisik dan online kompetisi e-sport meningkat, dengan acara seperti kejuaraan dunia League of Legends menarik ribuan penggemar. Arena e-sport pertama diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 2015. Pada tahun 2021, Tiongkok mengumumkan undang-undang yang membatasi waktu bermain video game bagi anak di bawah umur, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan e-sport di negara tersebut. Mengingat industrinya yang semakin luas dan juga diketahui banyak orang, bukan gak mungkin e-sport benar-benar akan makin besar. Di Indonesia sendiri, sejarah e-sport berkembang pesat dari tahun ke tahun karena penggiatnya yang makin banyak dan antusias. Semoga dengan berkembangnya e-sport di negara kita juga, banyak orang bisa makin menambah prestasi dengan hobi yang positif ini. Setelah perjalanan panjang melalui tantangan dan kompetisi sengit, para pemain e-sport akhirnya mencapai puncak kesuksesan. Mereka tidak hanya memenangkan gelar juara,
tetapi juga menenangkan hati jutaan penggemar di seluruh dunia. Dengan dedikasi, kerja keras, dan semangat persahabatan, mereka membuktikan bahwa e-sport bukan hanya permainan, tetapi juga panggung untuk menginspirasi dan menghibur generasi masa depan. Sebagai cahaya sorot memudar di panggung, mereka melangkah keluar dengan senyum bahagia, menandai awal dari petualangan baru yang menanti di dunia e-sport yang tak pernah mati.